Inna aliman, sesungguhnya seseorang yang alim, haddasa hadisa Rasulullah, menceritakan terhadap ceritanya Rasuli, nabiku, rasulku, kata Allah, fihim, kepada mereka. Fayabquna, lalu mereka menangis, li ajli ma asaba minasyiddati wa mihnah, karena kepayahan, karena kesakitan, karena tantangan, karena perjuangan, karena pahit retirnya kehidupan nabiku, kata Allah. Selanjutnya, summa yaqulullahu ta'ala, ashhadukum ya malaikati. Allah berkata, melanjutkan dalam hadis kudusi, kalau ada umat Muhammad yang menangis saat diceritakan terhadap kepayahan kehidupan Nabi Muhammad, aku bersaksi, wahai para malaikatku, anni qad a'taqtu jami'an, aku akan memerdekakan mereka jami'ahum minan nari, memerdekakan semuanya dari api neraka. Al-khamisu, perkara yang kelima, nikahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah radhiyallahu anha, menikah Nabi Muhammad dengan Khadijah, itu judulnya. Tapi ada proses yang diceritakan yang kita tidak pernah, jarang kita dengar di tempat yang lain. Padahal menikahnya Khadijah ini diawali dengan ra'at Khadijatu fi manamiha. Khadijah melihat dalam mimpinya. Kalau dulu kita paham seolah-olah Nabi menikah dengan Khadijah ya karena perniagaan, rupanya tidak. Sudah Allah sampaikan sebuah pesan lewat mimpi sebelum terjadinya pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah. Ra'at fi manamiha, melihat oleh Khadijah dalam mimpinya, anna syamsa nazalat minas sama'i, matahari turun dalam rumah, wa dakhalat fi baitiha, masuk dalam rumahnya Khadijah dalam mimpi. Yang selanjutnya, thumma kharaja nuruha, kemudian keluar cahayanya. Matahari yang masuk dalam rumah Khadijah tadi, keluar cahayanya. Fala yabqi fi Makkah baitun illa tanawwara bih, tidak ada satu rumah pun yang dulu kan tidak ada lampu, Bu. Tidak ada lampu masa Nabi dulu, bahkan masa orang-orang tua kita di Aceh kan tidak ada lampu. Jadi gelap, paling ada apa itu namanya? Seperti lilin, panyet culip, panyet lip. Jadi semua rumah gelap dulu saat di Mekah. Saat dalam mimpinya Khadijah, beliau melihat matahari masuk dalam rumahnya, disinari semua rumah yang ada di kota Mekah. Falamma intabahat qassat ru'yaha ala ammiha Waraqah bin Naufal. Setelah mimpinya selesai, beliau ceritakan kepada pamannya. Siapa paman beliau? Waraqah bin Naufal. Jadi dulu kita tidak paham siapa nama paman Khadijah. Hari ini sudah paham, Waraqah bin Naufal. Kana mu'abbiran lirru'yah. Waraqah bin Naufal ini takbir mimpi, orang-orang yang menjelaskan mimpi. Kondisi sekarang kan ada juga orang-orang yang menjelaskan tabir mimpi. Tapi mimpi yang bagaimana yang disampaikan kepada orang yang melihat takbir mimpi itu? Mimpi yang memang bagus. Tidur kita ada wudu, baca doa. Nyoba mimpi kita mimpi dikejar sama genderuwo, lapor jangan. Itu tidak ada arti mimpi itu. Habis itu tidur setelah subuh, mimpi kita tidak betul. Karena tidak dianjurkan tidur setelah subuh. Tidur setelah asar juga, kalaupun bermimpi kita, mungkin saja itu tidak ada tabirnya. Jadi Waraqah bin Naufal merupakan seorang yang ahli ru'yah mimpi, takbir, mu'abbiran lil mimpi, memberikan ibarat. Faqala, berkata Waraqah bin Naufal. Dia ditanya oleh Khadijah, saat ditanyakan oleh Khadijah, beliau berkata, paman, saya melihat matahari turun dalam rumah saya, menyinari seluruh kota Mekah. Apa artinya itu, paman? Sampaikan oleh Waraqah bin Naufal, itu artinya Nabi akhir zaman adalah suamimu.
Geken bak dikatakan pada Khadijah. Saat Khadijah mendengar demikian, pasti timbul penasaran. Perempuan kan seperti itu juga. Dulu kita dijodohkan. Engkau ingin kunikahkan sama siapa ya? Sama seseorang. Itu pasti akan timbul pertanyaan berikutnya nanti. Khadijah juga demikian. Faqalat, berkata Khadijah, ya ammi, wahai pamanku, hadzan nabi min ayyi balad? Min ayyi baladin yakunu? Nabi ini dari negeri mana? Yang kami tanya, Bu, untuk menghilangkan penasaran. Nya yang nenek perkawin lu ayah itu laki-laki dari daerah mana ya? Kalau kita tanyakan seperti itu. Qala min Makkah, berkata Waraqah bin Naufal dari negeri Mekah, dari kota Mekah. Tanya lagi, min ayyi qabilah? Dari golongan mana? Dari suku mana? Dijawab sama Waraqah bin Naufal, qala min Quraisyin. Nabi Muhammad itu bangsa suku Quraisy. Kenapa dikasih nama Quraisy? Karena arti Quraisy takrisyun, berdagang. Mata pencaharian orang di kota Mekah dulu adalah berdagang. Ana bilang dia ibu lagi yang bayang ini saya mau berangkat ke Mekah, mau tanam padi, enggak ada. Yang ada gurun-gurun pasir ya, perniagaan, sehingga dikasih nama suku yang berniaga, Quraisyin. Qalat, bertanya lagi Khadijah, min ayyibutunin dari golongan mana, dari keturunan mana? Qala min Bani Hashim. Mereka adalah keturunan Nabi tersebut, keturunan Bani Hashim. Sampailah Khadijah pada pertanyaan terakhir. Qalat, bertanya Khadijah, masmuhu, ya ammi, siapa namanya? Habis tanya dari kota te, anak siapa, keturunan mana, golongannya apa. Terakhir ditanya, siapa namanya. Penasaran. Sonan enggak ya? Bakub ligel-gelaya, hana jadi. Masmuhu qala Muhammadun. Namanya Muhammad. Wa kanat Khadijah, saat itu Khadijah radhiyallahu anha tanzuru min ayyi janibin tatlu'u 'alaiha hadhihi syams. Khadijah melihat ke sekeliling. Setelah tabir mimpi itu dijelaskan oleh Waraqah bin Naufal, Khadijah melihat, mencari kalau istilah kita. Ini siapa calon yang diceritakan dalam mimpi tersebut yang akan hadir dalam kehidupanku. Jadi setiap hari Khadijah menunggu kehadirannya Muhammad. Artinya sebelum Nabi berjumpa dengan Khadijah, Khadijah sudah duluan sampai informasinya kepada melalui mimpi. Fayauman minal ayyami, di sektor yang lain, di segmen yang lain, satu hari di antara hari-hari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti ammihi Abi Talib ya'kulut ta'ama. Di sisi yang lain, Nabi Muhammad hidup di rumah Abu Talib. Dari umur berapa di rumah Abu Talib? Umur 8 tahun. Itu dari umur 8 tahun beliau berada di rumah Abi Talib sampai dewasa. Maka dalam kitab yang lain, Nabi Muhammad dalam Nurul Yaqin disampaikan, Nabi Muhammad itu tidak tamak, tidak loba, tidak rakus. Kalau dihadirkan nasi, beliau tidak lari. Kalau seperti hari ini kejadian cerita satu orang tadi maulid di Islamik, merupah bu lagi orang anak ibu 7 huruf, lagi dek 7 huruf. Ya, hanya maulid tempat kita juga gitu bukan? Maulid di menasah besar kan? Di mana-mana maulid, siapa yang berebut? Bukan orang zikir, tukang becak yang tidak zikir ya. Ada juga kejadian dulu Bu, tidak sebut nama, bermasalah kita. Jadi ada satu tempat di Kota Luk Sumawe, sampai jambak-jambakan orang perempuan rebut-rebut nasi sama panitia. Sampaikan panitia, hana utak kah? Rupanya pas dibuka nasi, telur asin cuma. Berebut sampai. Nabi Muhammad tidak demikian. Kalau kita kan misalkan anak-anak kita ada 10 ataupun 5.
Kita taruh makanan yang bagus, yang enak, apalagi tidak pernah dirasakan, jarang dia makan. Di atas meja pasti mereka akan berebut, apalagi ayam goreng, ya kan? Anak-anak kecil. Tapi itu tidak ada pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad duduk, tidak dikasih, beliau tidak makan. Apa yang dihidangkan oleh Abu Talib itu yang beliau makan. Itu karakter Nabi. Nah, kita juga demikian, Bu. Jangan sampai ke pesta, datang ke tempat orang, itu prasmanan, ya? Prasmanan. Menunya sampai 10, Bu. Kalau belum menggunung dalam piring kita, enggak henti kita, Bu. Lauk itu ditaruh lauk, ada kuah pli, ada kuah sayur, ya. Jadi itu maknanya apa? Kita pilih multiple choice. Pilih, mau rendang silahkan, mau sup silahkan, mau kuah pli yang lidah Aceh silahkan. Kita datang, kita enggak, Bu. Rendang kita ambil, kuah pli ditaruh, campur sama sup, soto lagi. Apa rasanya? Wallahu a'lam. Jadi taruh nasi sikit, lauknya banyak, ya kan? Akhirnya pas makan nggak habis, Bu. Kasih ke kucing, itu dosa. Makanan pesta yang dihidangkan di walimah diharuskan kita untuk makan sebisa kita. Kalau kita berikan ke kucing saja, itu dosa. Karena mereka tidak memperizinkan kita berikan ke kucing. Ya. Nabi Muhammad tidak demikian. Saat Nabi Muhammad sedang makan, wa kana ammuhu Abu Talib wa ammatuhu Atiqah. Paman dan bibinya Nabi, paman beliau bernama Abu Talib, bibinya Nabi bernama Atiqah. Ya. Ada yang masih sekarang namanya Atiqah. Atiqah itu bibinya Nabi, saudara kandung Abu Talib, saudara kandung Abdullah. Yang durani ila adabihi, melihat kepada akhlaknya Nabi, wa husni sayratihi, kepada karakternya Nabi Muhammad. Yaqulani, mereka berkata keduanya, inna Muhammadan qad syabat, Muhammad sudah menuju ke remaja. Syabat itu umurnya di bawah 40 tahun. Jadi durasi waktu dari belasan tahun setelah balik sampai ke atas itu syabah, pemuda. Selanjutnya disampaikan oleh mereka berdua, walaysa lana, tidak ada bagi kita manuzawwijuhu bih, untuk bisa kita menikahkan Muhammad. Kalau bahasa kita tidak punya mahar untuk mengkhitbah seorang perempuan yang kemudian kita nikahkan dengan Muhammad. Fala na'rif, kita tidak tahu kaifal maslahah, bagaimana kemaslahatan terhadap hal tersebut. Jadi Atiqah dan Abu Talib pernah khawatir saat melihat Nabi Muhammad sudah remaja dan menjelang dewasa, artinya ingin dinikahkan, tetapi tidak punya harta. Jadi Nabi saja difikirkan oleh keluarganya bagaimana mahar untuk menikah dengan seorang perempuan, apa yang bisa dia lakukan. Jadi jangan sampai sekarang, Bu, datang kita tidak kita tanyakan bagaimana pekerjaan anak. Jangan sampai Pajero Sport hadir ke rumah, entah kerjanya apa, terserah. Akhirnya nanti pas kita tahu, rupanya toki dingin. Toki dingin. Toki penjual sabu-sabu, narkoba. Jangan. 5 tahun menikah sudah ada cucu kita 1 dari anak kita, 2 akhirnya ditumbuk kepalanya sampai benjol. Kenapa? Karena tidak punya pendidikan agama. Lihat kerjanya yang jelas. Oh Ustadz, mantu saya agak malas sikit. Sampaikan, Nabi dulu harus bekerja untuk beliau menikah. Jangan duduk di rumah ya gani lebih peng tabau gunian. Jangan sampai seperti itu. Sampaikan kepada anakmu, setelah engkau tamat SMA, mengaji tetap, tetapi jangan lupa engkau harus menjadi pribadi yang mencari kerja. Tidak mesti PNS, tidak mesti pegawai, tidak mesti di kantoran, tetapi ada penghasilan yang itu halal. Untuk apa kerja kantor tapi banyak korupsi?
Untuk apa kerja kantor tapi makan aspal, ya kan? Makan rumah duafa. Banyak makanan orang-orang kerja kantor, Bu. Bukan makanan kayak kita, beda-beda. Rumah rehab, ya, dana anak yatim. Jadi kalau kita makannya bagus-bagus. Dah, kembali kepada topik. Disampaikan oleh Atiqah. Summa qalat Atiqah. Berkata Atiqah, ya akhi, wahai saudaraku Abu Talib, inna Khadijah, ada seorang yang bernamanya Khadijah, kullu man ta'allaka biha yubarikullahu lahu fi ma'ashihi. Ada Khadijah, siapapun yang kerja kepada Khadijah, Allah akan memberkati kehidupan mereka. Jadi akan bisa mereka melanjutkan kehidupannya. Innaha turidu an tursila ghairan. Jadi Khadijah ini kegiatannya apa? Mengutus para pedagang ke negeri ila Syam, negeri Syam. Ya, fanujuruha Muhammadan. Kita berencana untuk meminta kepada Khadijah supaya Nabi Muhammad itu dipekerjakan. Ya, jadi ada proses dialog, bukan semerta-merta Nabi Muhammad hadir ke depan Khadijah, enggak. Ada proses. Siapa penyebab berjumpanya Khadijah dengan Nabi? Atiqah dan Abu Talib. Itu penyebab Nabi Muhammad menjalinkan cinta sejatinya. Siapa mak comblangnya, Bu? Atiqah dan Abu Talib. Yang selanjutnya disampaikan, Atiqah adalah dan Abu Talib merupakan penyebab untuk Nabi Muhammad mengenal dan menikah dengan Khadijah, yang selanjutnya asbabun nubuwah, menjadi seorang nabi. Sama seperti Zalikha, ya kan? Zalikha istri siapa? Istri Nabi Zalikha atau Zulaikha, Nabi Yusuf di kota Mesir. Jadi sebabnya apa? Menjadi hamba dan khadimnya, sehingga mereka menikah berdua. Syawaru Muhammadan. Atiqah dan Abu Talib bermusyawarah dengan Nabi Muhammad. Apa yang dimusyawarah dengan Nabi Muhammad? Ya Muhammad, wahai keponakanku, aku berencana untuk menganjurkan kepadamu, memerintahkan dirimu ataupun meminta kepada Khadijah agar engkau dipekerjakan di sana. Yang selanjutnya faqabalahu, diterima oleh Nabi SAW. Saat diterima, zahabat Atiqah berjalan pergi berjumpa dengan Khadijah. Fa akhbarat alaihi, disampaikan kepada Khadijah terhadap perihal Nabi Muhammad. Falamma sami'at hadzal qawla tafakkarat fi nafsihi. Saat Khadijah mendengarkan cerita Atiqah bercerita, ya Khadijah, Dronurun Godakai, engkau orang yang baik, banyak pemuda yang kerja kepadamu, banyak pemuda yang mencari rezeki, yang bisa menggantungkan hidupnya, melanjutkan kehidupannya, menikah mereka karena kerja kepadamu. Aku berencana ingin engkau pekerjakan seorang keponakanku. Siapa namanya? Muhammad. Setelah disebutkan nama Muhammad, kira-kira apa yang terjadi terhadap Khadijah? Tafakkarat. Saat beliau mendengarkan nama tersebut, beliau memikirkan nama tersebut. Kenapa? Teringat kepada mimpinya. Kahek gitu tot. Ya, nyo mina urung pegah nyo iron cudi akan menikah dengan sidro laki-laki yang bernama Abdul Maun misalkan, dari Kota Luxmawe. Itu tiap hari siapa yang lewat Kota Luxmawe kita cari, kita tanya siapa. Tiba-tiba datanglah ke hadapan Nabi Muhammad ke hadapan Khadijah melalui Atiqah bahwa keponakan beliau bernama Muhammad. Semikilah mati senang nyokacan tang. Kaja deh kawin. Ya. Dalam kondisi waktu itu Khadijah sudah menjanda, meninggal suaminya. Qalat,
berkata Khadijah, haza ta'wilur ru'yaya. Ini merupakan takwil mimpiku. Lianna ammi Waraqah bin Naufal qala innahu yakunu minal Arab. Waraqah bin Naufal berkata, Muhammad itu dari bangsa Arab, dari kabilah suku Quraisy, dan selanjutnya keturunan Bani Hashim, namanya Muhammad, semua sama seperti yang disebutkan oleh Atiqah. Langsung timbul hal yang berbeda dari pandangannya Siti Khadijah. Sumaqalat, berkata kepada Khadijah kepada Atiqah, ya Atiqah, wahai Atiqah, anni istajartu kulla ajirin bi 20 dinaran. Aku memberikan ongkos, imbalan, gaji kepada orang-orang yang bekerja kepadaku sejumlah 20 dinar. Berapa, Bu? 20 di. Fa astajartu Muhammadan bi 50 dinaran. Aku berikan Muhammad 50 dinar. Apabila cinta sudah hadir dalam hatinya, bukan tai kucing rasa coklat, tetap rasa tai kucing, Bu. Tapi rasa senang yang hadir dalam kehidupan Khadijah sehingga melipat gandakan gaji kepada Nabi Muhammad, malah lebih. Kalau 2 kali lipat berapa, Bu? 4, Bu? Ini lebih, hampir 2 kali lipat setengah. Jadi 50 dinar. Faraja'at Atiqah, kembali Atiqah masruratan dalam kondisi senang. Wa akhbarat Abu Talib, disampaikan kepada Abu Talib. Faqala li Muhammadin, setelah diceritakan kepada Abu Talib, Muhammad diterima oleh Khadijah dan diberikan gaji sejumlah 50 dinar setiap tijarah. Setelah didengar oleh Abu Talib, berkata beliau, ya Muhammad, idhab ila baiti Khadijah. Ini di sini kita baru masuk dalam masa kepedihannya Nabi. Ya Muhammad, wahai keponakanku, idhab ila baiti Khadijah, pergilah engkau ke rumah Khadijah. Wastaghala bima ta'muruka bi, kerjakan terhadap apa yang diperintahkan kepadamu oleh Khadijah di rumah tersebut. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila babi dariha. Nabi Muhammad tidak membantah, beliau tidak protes, beliau tidak mengeluh. Saat itu datanglah Nabi Muhammad ke depan pintu rumahnya Khadijah, kaiban, sedih, hazinan, gundah, wa dumu'uhu taqturu 'ala khaddaihi, air matanya mengalir di atas pipinya. Kenapa? Hari ini coba Ibu bayangkan, misalkan ada anak yang berumur 18 tahun. Ibu suruh untuk berniaga cari kerja ke Mekah dalam kondisi tidak pernah Ibu berikan gambaran, ajarkan dia bagaimana melakukan perjalanan. Ya pasti sedih. Sedang Nabi sedang enak-enak duduk, sedang menikmati kehidupannya di rumah Abu Talib dan berniaga biasa bersama Abu Talib. Tiba-tiba Abu Talib berkata, Muhammad, berangkat engkau pergi untuk berniaga. Jadi Nabi tidak bantah, tapi beliau sedih. Kenapa? Rupanya hidup ini memang berat. Nabi saja menangis. Kita hari ini, Bu, kalau ada kerja sedikit, tidak dapat untung banyak, jangan sedih. Nabi lebih payah. Ada kerja susah-susah sedikit, Nabi lebih susah. Tidak, kita harus merantau jauh-jauh, naik onta, berbulan-bulan di perjalanan. Tapi Nabi Muhammad itu sudah melewati hal tersebut. Kenapa beliau sedih? Kenapa beliau menangis? Terbayang, ayahnya Abdullah meninggal sebab berniaga. Ayahnya meninggal di perniagaan, umur 18 tahun. Abdullah berangkat ke negeri Syam, tapi tidak balik ke rumah, tidak balik ke kampung. Apa yang kembali? Nama almarhum. Itu yang menyebabkan hati Nabi sedih. Akankah saya bisa kembali ke tempat semula? Jadi orang yang tidak paham, Nabi itu seolah-olah senang hidupnya ditanggung semuanya sama Allah. Tidak. Makin disayang, makin diberi
cobaan. Itu ada dalam kehidupan juga ada. Suami sikit-sikit marah, banyak kali ocehannya, banyak kali menuntut kita untuk perfect, itu tanda sayang. Perhatian penuh kepada kita, tanda sayang. Jadi jangan sampai salah kaprah. Makin berat cobaan, makin berat tantangan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, makin nampak bahawa Allah sayang kepada Nabi. Kita juga demikian. Ditimpa dengan musibah, rezeki kita hilang sedikit, anak kita meninggal, suami kita direbut orang, lagi duduk-duduk, itu capek kan? Itu tantangan kehidupan. Tapi yang terakhir itu paling parah ya. Suami bisa direbut sama orang. Ya wajarlah Bu. Tiap hari gigi kuning macam emas, baju tidak dirawat, ya kan? Baju daster dari pertama kawin sampai hari ini belum diganti-ganti. Itu tiap hari di rumah. Pas kita ngomong sama si abang, keluar bau nafas naga. Nggak sanggup suami. Giliran berhias kapan? Keluar rumah. Kemana? Ke pajak. Giliran ke pajak Bu Melda baru berhias. Depan suami, bukan Bu Melda maksudnya, semua. Yang wajarnya bagaimana Ustaz? Di rumah lebih cantik dibandingkan di luar. Kenapa? Jangan biarkan mata suamimu berkedip sedetik pun untuk melihat pandangan kita. Yang ada suami. Nah, suami siapa? Suami sendiri, jangan suami orang. Jadi hias Bu. Jangan giliran keluar dari rumah kita baru bagus-bagus, parfum bagus. Kenapa? Kemana? Mau arisan Bang. Giliran di rumah bersih mirip nenek lampir. Jangan. Apalagi rambut keriting, biji kutu macam salju. Jangan Bu. Nah, itu harus jaga. Jangan sampai tantangan terjadi terhadap kehidupan suami kita. Kembali kepada topik. Yang selanjutnya apa yang terjadi? Fabakat, saat Nabi menangis, menetes air mata Nabi, fabakat malaikatus samawat. Malaikat yang ada di langit menangis. Kenapa? Tidak bisa mereka melihat Nabi Muhammad menangis. Apa alasan malaikat menangis? Libuqaihi, karena menangisnya Nabi rahmatan alaihi, karena sayang kepada Nabi. Jadi malaikat sudah menangis terhadap Nabi Muhammad. Selanjutnya datang Maisarah. Setelah Nabi hilang sedihnya, datang Maisarah, disampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, pakailah pakaian terbagus. Nah, ini perhatian dari Khadijah. Pakailah pakaian terbagus. Yang selanjutnya letakkan peci yang bagus, surban yang bagus di atas kepalamu. Naiklah di atas tempat kendaraan yang bagus. Ambil kendaraan yang sangat bagus, menghadaplah engkau ke negeri Syam. Fafa'ala dzalik, dilakukan semuanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dakhalat tariqa, masuk Nabi ke dalam perjalanan. Bakian, menangis kali kedua. Nabi tercengeng, hancengeng. Kita tidak punya ayah, tidak punya ibu, hidup bersama paman. Saat itu potong kompas, tidak ada aba-aba. Paman berkata, berangkat ke Arab. Ya, berangkat ke negeri Syam, berangkat ke Madinah, ngampu aja ngen unta. Kalau istilah bahasa kita, ngelemu aja. Bit. Siapa hati yang tidak sedih? Jangankan dengan unta, bayangkan dengan kereta saja kita berangkat ke Arab, disuruh untuk berniaga sama paman kita, pasti sedih. Nabi Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa karena Abu Talib tidak punya harta banyak untuk melanjutkan kehidupan Nabi. Baqian, Nabi menangis. Pedih. Saat beliau menangis, waqala fi nafsihi, Nabi berkata sendiri di atas kereta, misalkan di atas kereta berkata sendiri, di atas kendaraan Nabi berkata sendiri, aina waladi Abdullah, hoka, di mana ayahku Abdullah? Padahal beliau tahu ayah sudah meninggal. Wa aina walidati, di mana ibuku Aminah? Kai tabsiru hala waladiha, lihatlah bagaimana kondisi anakmu, kau tinggalkan
dalam kondisi yatim. Wilayah kehidupannya Nabi dalam kondisi yatim. Jadi Nabi Muhammad yang selanjutnya beliau berkata, fala adri arji ila maulidi, tidak mampu seolah-olah saya kembali ke tempat semula. Kenapa? Ayah dulu berangkat ke negeri Syam, merantau, meninggal dunia di perjalanan. Nabi menangis di atas kendaraannya, berderai air mata karena harus mengadu nasib, tidak ada tempat. Kan seperti itu juga kita, Bu. Kalau walaupun ayah sudah meninggal dunia, ibu sudah meninggal, sesekali kan pernah kita sampaikan saat kita paceklik, nyo menjona ayah mendeng napa aku cerita. Ini kalau masih ada ibu, ada tempat saya berbagi. Nabi Muhammad sudah pernah berkata seperti itu. Kapan itu? Saat beliau berniaga ke negeri Syam. Sedih. Saat itu malaikat menangis untuk kali berikutnya. Dalam sebuah catatan disampaikan dalam hadis ini, dalam cerita ini, ya ummata Muhammadin, wahai umat Muhammad, ibku, menangislah kalian, summa baku, kemudian mereka menangis, ala nabiyikum, di atas nabi kalian, wa rasulikum, dan rasul kalian. Ketahuilah, li'annal malaikata fis sama baqat min qablikum, fa idza baqat ummatu Muhammad inda dzakarahu tanajal malaikah. Jadi apa disampaikan, seandainya kapanpun nanti ada cerita-cerita, kalau kita baca, dengar sejarah, kita lihat tontonan di televisi, disampaikan oleh guru-guru yang ceramah terhadap kisahnya Nabi Muhammad, yang lebih baik lagi ibu apa? Khatamkan kitab buku sirah nabawiyah. Beli itu satu, Bu. Mengisi kekosongan kita baca sejarah Nabi Muhammad. Menangis kita, apa disampaikan oleh malaikat? Kalau kalian menangis saat diceritakan terhadap Nabi Muhammad, maka malaikat dulu yang ada di langit sudah menangis karena nabi kalian. Kalau kita menangis saat disebutkan cerita terhadap Nabi Muhammad, malaikat berkata, ilahana, wahai Tuhan kami, wa sayyiduna, wahai penghulu kami, wa maulana, madza li ummati Muhammadin, bagaimana yang terjadi terhadap umat Muhammad? Narahum, kami melihat. Nah, saat kita menangis mendengarkan cerita Nabi, saat itu malaikat berkata, ya Allah, bagaimana terhadap umat Muhammad? Kami melihat mereka baqina, mereka menangis. Fayuha, diwahyukan oleh Allah Ta'ala ilaihim, kepada mereka malaikat. Apa yang disampaikan oleh Allah dalam hadis Qudsi? Inna aliman, sesungguhnya seseorang yang alim, haddasa hadisa Rasulullah, menceritakan terhadap ceritanya Rasuli, nabiku, rasulku, kata Allah, fihim, kepada mereka. Fayabquna, lalu mereka menangis, li ajli ma asaba minasyiddati wa mihnah, karena kepayahan, karena kesakitan, karena tantangan, karena perjuangan, karena pahit retirnya kehidupan nabiku, kata Allah. Selanjutnya, summa yaqulullahu ta'ala, ashhadukum ya malaikati. Allah berkata, melanjutkan dalam hadis Qudsi, kalau ada umat Muhammad yang menangis saat diceritakan terhadap kepayahan kehidupan Nabi Muhammad, aku bersaksi, wahai para malaikatku, anni qad a'taqtu jami'an, aku akan memerdekakan mereka jami'ahum minan nari, aku merdekakan semuanya dari api neraka. Hari ini dalam maulid, wa azabi, dan azabku. Dalam maulid ini, Ibu, berapa banyak air mata kita mengalir karena membayangkan sejarah Nabi. Berapa banyak cerita yang kita baca terhadap lembaran kehidupan Nabi Muhammad. Nah, ini perlu kita wujudkan kembali. Kenapa? Jangan sampai hilang kontrol dalam kehidupan kita. Lupa kita kepada Nabi Muhammad. Banyak anak-anak yang saya tanya, Bu, siapa Muhammad? Nabi, hidupnya mewah, ditanggung sama Allah. Nah, itu paling pahit. Kenapa? Mereka tidak lagi tahu terhadap kehidupan, bagaimana Nabi Muhammad melewati proses kehidupannya. Allah punya rencana mengambil ibu Nabi dan ayah Nabi terlalu cepat. Kenapa? Supaya Nabi tidak menyebutkan abi dan ummi, tapi Nabi menyebutkan Rabbi.
Kalau kita kan Bu sedikit masalah sakit gigi saja. Ini rata-rata sakit gigi. Sudah pernah sakit gigi Bu? Ya, sudah. Yang kita panggil siapa? Apalagi yang laki-laki. Walaupun nampak macho, brewok, hitam tubuhnya besar, kalau giliran sakit gigi, pasti yang sibuk dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Jam 6 subuh masih aduh itu yang dipanggilkan. Artinya manusiawi, lumrah manusia, kedekatan emosionalnya dengan orang tua sangat dekat. Jalan kita tersandung kayu, apa yang kita sebut gak? Oh itu yang disebutkan. Apalagi orang Aceh masuk ke bank, buat kartu ATM atau buka buku rekening, siapa yang ditanyakan? Nama ibu. Sampai masuk ke kuburan kita ditalkinkan dengan nama ibu. Manusia ini tidak terlepas dari ibu. Ada anak yang pergi ke sekolah, tiba-tiba ditonjok sama kawannya di sana, langsung pulang, belum siap ganti baju, belum ditaruh tasnya. Tadi si Maun tumbuk adik, hanai mitayah, langsung kepada mama. Itu yang diceritakan. Dapat nilai bagus, ceritakan kepada orang tua, ceritakan kepada ibu. Itu yang terjadi terhadap kehidupan manusia. Maka Allah tidak mau itu terjadi pada Nabi. Bukan berarti Allah tidak adil menguji Nabi. Nabi orang tuanya meninggal dunia terlalu cepat, tidak. Tapi Allah punya rencana, Muhammad tidak boleh cinta selain kepadaku. Datang Daksur ke belakang Nabi Muhammad, langsung beliau angkat pedangnya, tapi tidak langsung dipenggal, ditanya dulu, Muhammad, siapa yang mampu membantu engkau dari pedang ini? Apa jawab Nabi? Tidak berpikir panjang. Allahu Rabbuna. Itu salah satu contoh. Allah Tuhanku. Apa yang terjadi? Gemetar tangan Daksur karena tegasnya jawaban Nabi Muhammad. Jatuh pedang, terkaku, tidak bisa melakukan apa-apa. Diambil pedang kembali oleh Nabi dengan gagahnya. Ayo, siapa yang bisa bantu kamu dari pedang ini? Kata Nabi kepada Daksur. Tidak berpikir. Daksur juga menjawab, Allah Tuhanmu Muhammad. Masuk dalam Islam. Kenapa? Karena Nabi dididik oleh Allah tidak mengingat yang lain selain Allah. Itu perlu kita praktek dalam hidup. Duduk kita ingat Tidur ingat Allah. Sedang berjalan ingat Allah. Di lidah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Datang kawan ingin ghibah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Makin kuat dia ghibah, zikir di kupingnya dekat-dekat makin kuat. Ingat kepada Allah. Jangan sampai ingat saat kita sedang berada di bawah. Ya Allah, whatever tinggal satu mod di rumah. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, akulah hambamu. Seolah-olah yang lain bukan hambanya. Kapan itu? Saat tinggal nasi satu piring, ikan tidak ada di rumah, Allah baru hadir dalam hidup kita. Saat punya harta banyak, emas bertali-tali, deposit sangat banyak di bank, Allah hilang dalam hidup kita. Datang orang, ayo kita sembah Allah, lagi sibuk cari kerja. Ayo kita sujud kepada Allah, lagi sibuk ngurus kerjaan, lagi sibuk dengan aktivitas dunia. Jangan sampai kita seperti itu. Nabi dalam senang susah dimanapun beliau berada, Allah dalam hatinya. Zikir itu pada hakikatnya kalau disampaikan dalam kitab Al-Adhkar, dengan hati dan dengan lidah. Kalau ada orang mengucapkan dengan lidah saja, belum. Yang paling bagus adalah dengan hati dan lidah. Kalau dibandingkan, Ustaz, kami mau berzikir salah satu antaranya, dengan hati lebih afdal. Yang dengan hati lebih afdal. Sudah, Bu. Jadi Nabi Muhammad dididik oleh Allah Ta'ala supaya beliau bergantung kepada Allah, tidak ada yang lain. Saat Abdul Muttalib juga sudah sayang kepada Nabi, Allah memberikan cuma 2 tahun hidup bersama kakeknya. Yang selanjutnya
contoh yang lain, saat Nabi hijrah berada dalam gua Sur ya. Ya. Dalam gua, bukan gua Hira menerima wahyu. Ya, saat berada dalam gua Sur, Nabi Muhammad dihadapkan oleh satu kondisi yang sempit. Tidak jauh dari pintu gua. Di luar itu ada kafir Quraisy yang bawa pedang sejumlah 2 orang mencari jejak Nabi Muhammad. Abu Bakar sudah putih pucat wajahnya, tapi beliau tenang. Nabi masih tersenyum, tidak jadi masalah apa-apa. Lalu Abu Bakar bertanya, kenapa engkau bisa tenang seperti ini ya Rasulullah? Disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada Abu Bakar, tidak perlu takut wahai sahabatku. Kenapa? Hijrah ini diperintahkan oleh Allah. Engkau berangkat bersama nabinya, maka yang menanggung segala urusan kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanaya.